Universitas Patimura lepas sambut rektor dari Profesor M.J. Sapteno kepada Profesor Freddy Lewakabisi sebagai Rektor Unpati masa bakti 2023 hingga 2027. Acara yang berlangsung di Gedung Auditorium Unpati ini penuh dengan hikmat dan santai yang dihadiri oleh Gubernur diwakili Sekda dan Forkopimda Maluku, pejabat Wali Kota Ambon dan Forkopimda serta Sivitas Akademika Unpati pada Senin 4 Desember 2023. Seperti diketahui, Profesor Freddy Lewakabisi menggantikan Profesor M.J. Sapteno dan telah dilantik oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada Rabu 29 November pekan kemarin di Jakarta. Dalam sambutan, Rektor Unpati Profesor Freddy Lewakabisi mengatakan, bersyukur kita masih diberikan kesehatan dan dianugerahi keadaan kondusif, baik yang memberi kesempatan untuk kita berkarya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebab perguruan tinggi adalah garda pendidikan terakhir dalam jenjang pendidikan. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Selain itu, Lewakabisi juga menyampaikan visi misi yang telah digagas untuk membangun Unpati 4 tahun ke depan. Berikut ini simak keterangan lengkap Rektor Unpati Profesor Freddy Lewakabisi seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Janes Palol. Kami berterima kasih kepada semua pihak. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kepemimpinan Prof. Nus Sapteno selama 8 tahun dan kami 4 tahun bersama-sama dengan beliau memberikan pengalaman yang sangat berarti untuk bagaimana membangun Unpati lebih baik ke depan. Izinkan kami menyampaikan sedikit gambaran tentang visi misi yang telah kami gariskan, yang telah kami gagas untuk membangun Unpati 4 tahun ke depan, di mana tagline kita adalah Unpati unggul bersinar menuju world class university. Ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Unggul memberi makna terhadap bagaimana Universitas Patimura menjadi universitas yang terkemuka, terbaik, termaju, menjadi Center of Excellence, pusat belajar bagi perguruan tinggi lainnya di Maluku, Maluku Utara maupun Papua. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus merencanakan sesuatu secara terarah. Merencanakan sesuatu secara terarah berarti kita punya goal, kita punya tujuan yang harus tercapai. Yang kedua, harus terukur. Terukur artinya ada 3 indikator penting yang menjadi ukuran kita merencanakan dan melakukan semua program kegiatan kita. Terukur pada aspek standar pelayanan minimal yang merupakan peraturan menteri untuk kita capai. Ukuran yang kedua, pencapaian akreditasi. Dan di dalam visi misi kami, kita akan berupaya agar 30% program studi S1 terakreditasi unggul. Itu berarti antara 25 sampai 30 prodi dari 74 prodi harus akreditasi unggul. Dan harus ada 5% akreditasi internasional. Itu berarti ada 3 sampai 5 prodi harus akreditasi internasional atau memiliki sertifikasi internasional. Ukuran yang ketiga terukur adalah kita harus mencapai indikator kinerja utama institusi yang terdiri dari 8 indikator, namun terbagi atas 3 aspek penting yang harus kita maknai dan kita renungi dan kita laksanakan dengan baik. 3 aspek tersebut adalah aspek kualitas lulusan. Kualitas lulusan di dalamnya bagaimana lulusan kita bisa bekerja dengan cepat, bisa mendapat hasil atau penghasilan yang setara dengan UMR, dan juga bisa melanjutkan studi
ke pendidikan yang lebih tinggi dan memenuhi 10 sampai 20 SKS MBKM. Pada aspek yang kedua dari IKU itu adalah bagaimana kualitas dosen. Kualitas dosen ini ada 3 hal, yaitu bagaimana karya tridharma dari dosen yang pertama. Yang kedua, bagaimana dosen berpartisipasi di dunia industri dan dunia usaha. Dan yang ketiga, bagaimana praktisi masuk kepada universitas berbasis program studi. Aspek yang ketiga adalah pembenahan kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam pembenahan kurikulum dan aspek pembelajaran ini ada 3 hal yang harus kita benahi. Bagaimana kerjasama program studi dengan universitas mitra berkelas dunia, QS 100 by subject. Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran itu berbasis pada case method atau project method, atau yang kita kenal juga dengan problem based learning. Dan yang ketiga, kita harus mencapai akreditasi internasional minimal 5% dari program studi. Ini ukuran yang harus kita capai. Hal yang berikut, kesinambungan. Bagaimana program-program yang telah digagas dibangun oleh rektor sebelumnya, yang baik kita senambungkan lebih baik ke depan. Apa yang masih kurang kita benahi, dan hal-hal yang kreatif, inovatif, gagasan-gagasan brilian dari para dosen, para pegawai, kami mohon diimplementasikan menjadi produk, menjadi output, tetapi juga produk yang berhasil. Di samping itu, dengan kesinambungan program, kita harus selalu progresif. Progresif artinya ada benchmarking kita. Kita bukan saja benchmarking kepada perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Tetapi serentak dengan itu, kita juga harus menjadi benchmarking dari universitas yang lain yang bisa belajar di Unpati. Itu adalah 3 ukuran penting dan kesinambungan serta progresif. Untuk hal tersebut bisa terlaksana dengan baik, maka ada 5 aspek pentahelix pengembangan perguruan tinggi yang harus kita benahi bersama. Aspek yang pertama, bagaimana konsep-konsep akademik dari para dosen, konsep-konsep tridharma, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kita tidak lihat lagi sebagai sebuah hierarki, tetapi sebuah siklus di mana kita bisa mulai dengan penelitian, kemudian pengabdian dan pengajaran, atau kita bisa mulai dengan penelitian berbasis pada pengabdian dan kemudian pengajaran, atau sebaliknya. Konsep-konsep dan gagasan tridharma tersebut yang oleh pemerintah disebut sebagai kegiatan akademik dosen. Di samping itu, kegiatan akademik tersebut harus dibarengi juga dengan kegiatan non-akademik, di mana para dosen, para pegawai harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan non-akademik. Ini disebut sebagai gagasan atau aspek akademik, aspek pertama dari pentahelix pengembangan perguruan tinggi. Aspek yang kedua, keterlibatan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai kepada pemerintah pusat, memberikan kesempatan untuk kita bekerja sama, dan seluruh program-program bisa kita kombinasikan dengan baik. Aspek yang ketiga adalah komunitas dalam seluruh level, LSM, dan juga komunitas-komunitas startup, pengembangan wirausaha dan lain sebagainya, akan memberikan penguatan pada pengembangan perguruan tinggi. Aspek yang keempat adalah media yang harus ikut terlibat dalam memberikan kontribusi dan mempublikasikan seluruh kerja-kerja kita di perguruan tinggi. Dan aspek yang kelima, bagaimana dunia usaha dan dunia industri
memberikan support untuk membangun perguruan tinggi berkelas dunia tersebut.